Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 20210201, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara kelas F. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi zakat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSY. Adapun materi pertama itu adalah pengertian zakat. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukumnya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima, fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. 1. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Melaksanakan ibadah haji. Dan 5. Berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1. Orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka terdiri atas 8 golongan. Menurut mazhab Syafi'i, 1. Fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari 1/2 kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjaannya. Kedua, miskin. Orang yang mempunyai harta usaha sebanyak 1/2 kecukupannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, 62 tahun. Maka, yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan kaya, tidak boleh diberi zakat. Ini dinamakan kaya dengan harta apabila suatu hari penghasilannya tidak mencukupi. Hari itu dia boleh menerima zakat. Yang ketiga, amil. Semua orang yang bekerja mengurus zakat sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Yang keempat, mu'alaf. Ada 4 macam. 1. Orang yang baru masuk Islam. 2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya. 3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. 4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat. Kelima, hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya. Yang keenam, berhutang. Ada 3 macam. 1. Orang yang berhutang karena mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. 2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah bertobat. 3. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminya itu tidak dapat membayar utang. Ketujuh, sabilillah. Bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapatkan bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara. 8. Musafir. Orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. 2. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada 5 golongan. Sebagaimana penjelasan berikut. Orang kaya dengan harta atau dengan usaha dan penghasilan. Sabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah atau zakat. Riwayat 5 orang ahli hadis selain Nasa'i dan Ibnu Majah.
hamba sahaya karena mereka mendapatkan nafkah dari Tuhan mereka. Keturunan Rasulullah SAW, orang yang tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi. Dan terakhir, orang yang tidak beragama Islam. Dalam hal ini, benda yang wajib dizakati. 1. Binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan ialah kambing, domba, lembu, kerbau, dan unta. Syarat-syaratnya adalah orang Islam, orang merdeka, milik sebenarnya sampai nisabnya, cukup setahun. Makanannya dari pengembalaan, bukan dari rumput belian. Binatang itu tidak dipergunakan untuk bekerja atau perniagaan seperti angkutan dan sebagainya. Yang kedua, emas, perak, dan uang. Syarat-syarat wajib zakat emas, perak, dan uang adalah sebagai berikut. Orang Islam, orang merdeka atau bukan hamba sahaya, milik penuh sampai nisabnya sampai setahun. Harta perniagaan, syarat wajibnya Islam, merdeka, milik penuh sampai nisabnya dan cukup setahun. Barang tambang dan barang temuan. Barang tambang atau pelikan yang wajib dizakati itu hanyalah emas atau perak yang didapat dari hasil usaha pertambangan atau pelikan. Sedangkan barang temuan atau disebut rikas yang wajib dizakati ialah emas atau perak yang diketemukan dari peninggalan zaman purba atau zaman jahiliyah, kemudian diketemukan oleh orang-orang zaman sekarang. Adapun syarat-syarat wajib zakat barang tambang atau barang temuan itu adalah Islam, merdeka, milik penuh sampai nisabnya. Tidak disyaratkan setahun dimiliki, jadi harus dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap selesai membersihkan bagi barang tambang dan pada ketika menemukan bagi barang temuan. Dan zakat hasil bumi. Hasil bumi yang wajib dizakati ialah hasil bumi yang dapat menjadi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan sebagainya, serta buah-buahan dua macam, yakni kurma dan anggur. Syarat-syarat wajib zakat hasil bumi adalah orang Islam, orang merdeka, milik sebenarnya sampai nisab. Tidak disyaratkan setahun dimiliki, jadi wajib dikeluarkan pada tiap-tiap panen. Berikut ada zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat badan yang wajib dikeluarkan pada setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar, kecil, merdeka, atau hamba. Diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat. Orang atau badan yang wajib dizakati. 1. Badannya sendiri bagi setiap orang Islam, besar, kecil, laki, perempuan, merdeka, ataupun hamba. Kedua, orang yang berada di bawah tanggungannya seperti anak, istri, ibu, dan seterusnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebanyak 1 sa, 3,1 liter, kurma atau 1 sa gandum. Kemudian itu dikenakan kepada tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, lelaki, wanita, dan anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id, ia berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah sa dari makanan gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering. Diketengahkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan dua hadis ini dijelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW banyaknya fitrah itu ialah 1 sa. Menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran, sukatan, atau takaran. 1 sa jagung atau lelenya sudah tentu amat berjauhan timbangannya walaupun takarannya sama. 1. Syarat-syarat wajib zakat fitrah orang Islam. Kedua, ada kelebihan makanan untuk dirinya dan sekeluarganya pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan tidak wajib membayar zakat. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah.
Orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib memberikan fitrah istrinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam hadis di atas ialah zakat fitri atau berbuka bulan Ramadan. Yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadan ialah malam hari raya. Jadi malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah. D. Nisab. Jumlah minimum mulai wajib dikeluarkan zakat barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan orang-orang atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat itu telah diatur dan ditentukan dalam syariat Islam dan akan diterangkan kemudian. Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan itu membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Zakat ini hukumnya wajib atau fardu, bahkan menjadi salah satu rukun Islam yang kelima. Macam-macam nisab. 1. Nisab binatang ternak. Nisab zakat kambing atau domba mulai dari 40 ekor wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab dan zakat lembu mulai dari 30 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab dan zakat kerbau, perhitungan zakatnya sama dengan nisab cara perhitungan zakat sapi. Nisabnya dan zakat unta mulai 5 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab emas. Nisab dan zakat emas, nisab emas bersih 20 dinar, kira-kira 96 gram. Zakatnya 2,50% atau seperempat 96 gram atau lebih dari emas dan telah cukup setahun dimiliki. Nisab perak bersih 200 dirham sama dengan kira-kira 672 gram. Zakatnya 2,50%. Emas dan perak perhiasannya yang tersedia untuk dipakai perempuan dan tidak berlebih-lebihan. Nisab uang. Nisab dan zakat uang perlu diperhatikan bahwa dasar peredaran uang ialah emas karena peredaran uang berdasar emas. Maka nisab dan zakatnya sama atau seharga nisab dan zakat emas. Jadi uang yang berupa kertas sekalipun yang seharga emas 96 gram atau lebih wajiblah dikeluarkan zakatnya 2,50% atau seperempat 40-nya. 5. Nisab perniagaan. Nisab dan zakat harta perniagaan, setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta perniagaan untuk mengetahui jumlah harganya menurut harga barang pada waktu itu. Apabila jumlah harta perniagaan itu telah sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Pada waktu sekarang ini, pada pokoknya modalnya dihitung dengan uang, maka nisabnya seperti uang atau emas. Zakatnya 2,50%. Harta dagangan mencapai jumlahnya seharga 96 gram emas. Wajiblah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,50%. Yang dihitung bukan untungnya saja, tetapi seluruh pokok dan labanya. Kalau sekiranya harga 1 gram emas Rp20.000, maka barang dagangan seharga 96 kali 20.000 atau sama dengan 1.920.000. Wajiblah dikeluarkan zakatnya 2,50% atau sama dengan 48.000. Nisab uang. Nisab tambang. Nisab dan barang tambang nisabnya sama dengan nisab emas dan perak yang berlian yang tersebut pada abjad A, yaitu mitskol sama dengan kira-kira 96 gram bagi emas dan 200 dirham sama dengan kira-kira 672 gram bagi perak. Zakatnya pun 2,50% atau seperempat puluhnya. 7. Nisab temuan atau rikas. Nisabnya sama dengan emas, perak biasa seperti tersebut, di atas zakatnya 20% atau seperlima. 8. Nisab hasil bumi. Nisab dan zakat segala macam hasil bumi yang sudah bersih, nisabnya 5 wasak, yaitu sama dengan kira-kira seberat 700 gram. Oke, begitu saja penjelasan materinya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.